Kalian pernah nggak guys sakit hati karena omongan orang tua kalian sendiri? Nah ini tuh subscriber aku guys ada yang cerita, katanya mentalnya hancur gara-gara omongan orang tuanya. Kak Dire, aku butuh cerita ke kakak. Jadi udah beberapa tahun ini tuh aku males banget buat ngomong sama orang tuaku. Soalnya setiap kali aku ngobrol, ucapan mereka tuh nyelekit dan nyakitin hati aku banget kak. Aku suka disumpah-sumpahin, dibanding-bandingin. Kadang-kadang tuh aku suka kepikiran sama ucapan mereka, malam-malam gak bisa tidur. Ucapan-ucapan yang menyakitkan itu justru aku denger langsung dari orang tua aku sendiri. Padahal aku berharap banget punya keluarga yang bisa menjadi tempat aku pulang. Tapi kenyataannya begitu aku tiba di rumah, aku malah mendengar kalimat-kalimat yang bikin aku gak betah banget di rumah. Rasanya pengen pergi aja. Gak jarang aku tuh dimarahin, dikata-katain di depan umum kak, di depan banyak orang. Mungkin orang tua ngerasa kalau itu tuh udah biasa kali ya. Tapi kan bagi aku itu mempermalukan aku banget. Entahlah, kadang orang tua aku merasa diri mereka selalu benar. Kalian ada yang punya fobia nggak guys? Kayak takut ketinggian, takut bintik-bintik, atau takut di ruangan sempit gitu. Nah ini ada subscriber aku guys yang cerita kalau dia tuh punya fobia. Cerita dari Himiko 0617. Kak Dire, aku mau cerita. Ini pengalaman pertama aku kena autofobia dan nyctophobia. Jadi autofobia itu ketakutan berlebihan terhadap kesendirian. Dan nyctophobia adalah ketakutan berlebihan terhadap malam atau makhluk halus kayak hantu. Fobia ini tuh mulai sejak aku umur 5 tahun. Jadi waktu itu tuh lagi makan keluarga. Nah aku tuh ditinggal sendirian sambil main boneka, yang lainnya pada makan. Di samping meja makan itu tuh ada jendela yang burem. Aku duduk ngebelakangin jendela itu. Tapi pas aku balik badan ternyata ada sosok bayangan kayak genderuwo. Aku nangis. Besoknya tempat itu dibacain ayat kursi. Bayangan itu gak pernah muncul lagi. Tapi itu menimbulkan trauma yang berat untuk aku. Aku jadi gak berani ngapa-ngapain sendirian. Pasti aku menjerit kalau tinggal sendirian. Kalau mati lampu, ruang gelap, pasti aku teriak-teriak histeris. Fobia aku kambuh. Di sini ada nggak guys yang anak tengah? Nah subscriber aku ada yang cerita guys tentang derita dia selama menjadi anak tengah. Ini cerita dari Edi Sentoro. Kak Dire, aku itu anak tengah. Orang bilang jadi anak tengah itu enak, soalnya kita punya kakak, terus kita juga punya adik. Tapi itu semua palsu kak. Jadi anak tengah itu nggak enak. Anak tengah selalu nggak dianggap, apalagi orang tua suka nggak adil. Nih ya, kakak aku yang anak pertama selalu dibangga-banggain, padahal kerjanya cuma main game doang. Adik aku yang anak terakhir dimanja-manja, disayang-sayang, sedangkan aku yang anak tengah tukang disuruh-suruh kayak pembantu. Papa aku lebih deket ke adik, ibu aku lebih deket ke kakak. Aku nggak dideketin. Aku capek kak, selalu ngalah. Anak tengah pas jadi adik disuruh ngalah sama abang. Pas jadi kakak disuruh ngalah sama adik. Dulu kakak dibeliin HP baru, katanya bulan depan aku dibeliin juga. Bulan depannya malah adik duluan yang dibeliin. Dan aku sampai sekarang nggak dibeliin, padahal HP aku udah retak. Capek harus ngalah sama adik dan harus nurut sama kakak. Ya ampun, kamu yang sabar ya. Aku yakin kamu kuat. Ternyata kalian banyak banget ya guys yang punya cerita horor. Nah kali ini aku mau ceritain cerita horor dari subscriber aku. Namanya Nana Nana 249. Kak, aku punya cerita. Ini cerita dari guruku yang ngajar kelas 1B. Jadi ceritanya pas guruku SD kelas 3, guruku kan ngaji. Terus ada temennya yang namanya Yina yang suka main sampai malam banget di kawasan hutan bambu-bambu gitu. Nah pas mau pulang, Yina itu tuh tersesat. Ibunya Yina panik, kok Yina nggak pulang-pulang. Akhirnya dicari sama ibunya di sekitar tempat ngaji dan tidak ketemu sama ibunya Yina. Akhirnya ibunya Yina lapor sama warga yang ada di gardu. Nah besoknya heboh, dicarilah sama warga-warga sekitar gitu, tapi nggak ketemu-temu. Udah hampir sebulan, udah 20 hari masih nggak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya pas hari ke-21 ketemu dong sama tukang sawah gitu. Dan Yina ditemukan dalam keadaan yang sudah meninggoy. Ya ampun, ngeri banget. Oke guys, jadi kali ini tuh Kia mau main diamond painting lagi guys, yang baru guys. Kia ngerjain diamond painting guys. Tuh lihat diamond paintingnya yang ini kan guys ya. Digunting-gunting dulu guys, karena Kia mau ngerjain yang satu ini dulu. Is ada tadi guys ya, yang udah digunting Kia guys, kayak begini guys tuh. Dikit banget ngerjain diamond painting. Kecil banget nih. Nah hari ini Kia mau kerjain yang ini dulu guys. Nah ini dia guys, dapat yang kayak begininya, dapat tatakannya juga guys. Kecil banget. Kecil guys. Ya harus bersabar ini guys masangnya guys. Tapi dikit guys, nggak kayak yang satu ya. Banyak. Banyak guys. Beli guys, mana guys kalian? Aku harus banyak guys. Kalian komen aku warnain mana? Iya masih banyak guys. Komen guys mau warnain yang mana guys. Ada awan kalau kalian. Oke guys, Kia menyerah guys. Baru dikit guys. Ya ampun. Capek. Besok lagi guys. Tuh.